Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iram Putri Janti, NIM G4B020010, koas 16. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana pembuatan dari mahkota jaket atau crown anterior pada gigi 21. Pada video kali ini saya menggunakan model yang terdiri dari 3 gigi anterior. Mahkota jaket atau crown adalah suatu restorasi indirect yang menutupi seluruh permukaan gigi baik pada fasial, oklusal, kemudian pada lingual palatal dan mesodistal baik pada gigi vital maupun non-vital. Nah, untuk indikasi dari mahkota jaket itu sendiri adalah untuk gigi yang kariesnya luas, gigi dengan restorasi yang luas, gigi yang fraktur, gigi yang lemah karena pasca perawatan endodontik, gigi yang malformasi parah, gigi yang ekstrud parah, untuk abutment gigi tiruan, dan untuk penutupan diastema. Untuk kontraindikasi dari mahkota jaket itu sendiri tidak bisa dipakai pada pasien yang memiliki bad habit bruxism karena memiliki UV bite, pada pasien yang kariesnya tidak terkontrol, dan pasien yang memiliki riwayat penyakit periodontal yang parah. Langsung saja untuk tahapan pembuatan dari mahkota jaket atau crown anterior itu, yang pertama diawali dengan pemeriksaan subjektif, yaitu terdiri dari CC atau Chip of Complaint, yaitu keluhan utama, present illness, past medical history, past dental history, social history, dan family history. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis ekstraoral, yang mana diawali dengan keadaan umum pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada wajah, mata, leher, tangan dan jari, limfonodi, dan TMJ. Pemeriksaan klinis selanjutnya adalah pemeriksaan intraoral, yang mana diawali dengan pemeriksaan oral hygiene pasien, kemudian inspeksi, mengamati gigi pasien apakah ada kavitas atau tidak. Yang kedua, sondasi, jadi menggunakan sonde diletakkan atau diinsersikan pada oklusal insisal pada gigi tersebut untuk melihat ada kavitas atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan perkusi, jadi perkusi ini mengetuk secara cepat gigi tersebut menggunakan ujung jari atau ujung instrumen. Diawali dengan ketukan vertikal oklusal, kemudian horizontal bukolingual. Apabila gigi tersebut merespon pada vertikal oklusal, berarti terdapat kelainan periapikal karena les karies. Tetapi apabila merespon pada horizontal bukolingual, berarti adanya kelainan periapikal akibat jaringan periodontal. Ini adalah palpasi, yaitu pemeriksaan dengan meraba jaringan lunak pasien untuk melihat ada pembengkakan atau tidak. Kemudian dilakukan tes mobilitas menggunakan 2 ujung instrumen, di mana gigi tersebut digerakkan secara lateral, dan dilanjutkan dengan tes depresibilitas, yang mana gigi tersebut digerakkan secara vertikal untuk melihat adakah kegoyangan vertikal. Kemudian dilakukan tes vitalitas untuk mengetahui vitalitas pulpa. Yang pertama menggunakan tes listrik, yaitu menggunakan FPT atau elektroda pulp test. Jadi di sini giginya dikeringkan, diisolasi, dan elektroda dari alat tersebut diletakkan di sepertiga vertikal dari gigi, kemudian diperiksa 3 kali, dan gigi sejenis yang sama di regio yang sama juga diperiksa. Alat ini tidak boleh dipakai pada orang yang memiliki penyakit gagal jantung atau menggunakan alat pemacu jantung, dan tidak boleh dipakai pada gigi yang direstorasi. Selanjutnya ada tes vitalitas, yaitu tes thermal menggunakan core etil, jadi tes thermal dingin. Jadi core etilnya itu disemprotkan pada kapas, kemudian diletakkan di sepertiga vertikal dari gigi tersebut. Kemudian dapat juga tes thermal yang panas menggunakan pita perca panas yang diaplikasikan di oklusal gigi. Apabila tidak terasa nyeri, maka dipindahkan ke sepertiga oklusal dari gigi tersebut. Kemudian ada tes kavitas, yaitu melubangi atap pulpa sampai hingga terasa sakit. Jika tidak ada rasa sakit, dilanjutkan dengan tes Miller, yaitu memasukkan jarum Miller ke saluran akar gigi hingga pasien merasakan sakit. Selanjutnya ada transiluminasi menggunakan iluminator yang diarahkan dari lingual atau palatal gigi untuk melihat perbedaan gigi vital dan non-vital, fraktur yang tidak terlihat, atau karies yang tidak terlihat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang radiografi, kemudian penegakan diagnosa, dan memberi penjelasan kepada pasien mengenai diagnosa tersebut, tindakan yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa dan resikonya, serta meminta inform konsen. Kemudian setelah pasien menyetujui untuk tindakan tersebut, maka operator menyiapkan diri, mempersiapkan alat dan bahan. Operator mencuci tangan, diasumsikan operator sudah mencuci tangan dan memakai APD, yaitu ada masker dan handscoon. Pertama masker, kemudian handscoon.
Setelah itu, pasien dapat dipasangkan slabber, diasumsikan sudah dipasangkan slabber, dan posisikan operator serta posisi pasien itu semi supine dan oklusi rahang bawah sejajar dengan lantai. Kemudian nyalakan lampu dental unit, dan kita dapat melakukan prosedur yang pertama itu adalah seleksi warna. Jadi seleksi warna menggunakan shade guide, yang mana seleksi warna ini harus tepat dengan keputusan dari pasien, kemudian sesuai dengan bahan yang akan digunakan, dan sesuai dengan warna gigi asli atau gigi tetangganya. Shade guide ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rubber dam. Jika pakai rubber dam dilepas dulu, background dari ruang praktek, background dari pakaian pasien, perhiasan, lipstick, dan lain sebagainya. Dan shade guide ini dilakukan sebelum preparasi. Kemudian setelah dilakukan shade guide, kita lanjut ke preparasi. Namun sebelum itu, kita dapat mengawalinya dengan anestesi lokal apabila pasien tersebut tidak tahan dengan preparasi, dan kemudian dilakukan dengan isolasi rubber dam. Setelah menggunakan isolasi rubber dam, selanjutnya kita akan melakukan preparasi. Nah, preparasi ini kita juga harus melihat struktur gigi. Apabila struktur gigi cukup untuk retensi dan resistensi, maka kita tidak perlu melakukan build up. Tetapi apabila struktur gigi tersebut tidak memadai untuk retention atau resistant foam, maka kita harus build up menggunakan GIC atau composite. Untuk preparasi ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, preservation of tooth structure, yang merupakan proteksi terhadap fraktur gigi. Jadi pengurangannya sesuai dengan bahan yang kita pakai, ketebalannya, dan juga sesuai dengan anatomi dari gigi. Kemudian ada retensi dan resistant foam. Jadi retensi itu kavitas dibuat agar crown tersebut tidak lepas akibat daya dorong, yang dapat diatasi dengan taper paralel optimal 6 derajat, ketinggian preparasi, diameter, dan tekstur pengepaan. Kemudian untuk resisten itu kavitas dibuat agar mahkota tersebut mahkota jaket tidak pecah akibat daya oklusal dengan cara sudut taper tidak terlalu besar, peningkatan ketinggian preparasi, dan struktur tambahan. Kemudian ada strength and structural durability. Mahkota jaket harus cukup kuat untuk menahan gaya-gaya yang akan diterima. Kemudian ada occlusal stability, yaitu diperoleh dari artikulator keseimbangan oklusalnya apabila crown tersebut lebih dari 1 unit. Kemudian ada marginal integrity, artinya tepi preparasi itu dapat terletak tepi marginal itu dapat terletak pada area yang mana memungkinkan operator untuk dapat membuat finishing line, dapat tercetak dengan jelas, dan self cleansing area. Jadi bisa supra gingiva yang easy preparation, bisa tepat pada margin gingiva atau subgingiva yang mana indikasinya untuk karies atau restorasi yang meluas pada subgingiva yang lebih estetik. Syarat yang harus dipenuhi dalam preparasi gigi untuk crown anterior ini adalah harus memenuhi syarat mekanik, syarat biologi, syarat estetik, dan syarat higien. Syarat mekanik artinya preparasi tersebut harus dapat memenuhi retensi dan resistan foam sehingga tahan terhadap gaya-gaya yang akan diterima oleh mahkota nanti. Yang kedua, besar dan tinggi dinding aksial gigi yang dipreparasi itu harus cukup agar gigi tersebut kuat dan tidak fraktur. Kemudian preparasi tersebut dapat menampung atau menerima ketebalan bahan restorasi yang digunakan agar bahan tersebut tidak mudah pecah, tidak mudah fraktur, atau tidak mudah melengkung. Dan tepi preparasi dan tepi restorasi itu harus menyatu. Kemudian secara biologi, preparasi tidak boleh membahayakan vitalitas pulpa, gigi tetangga, jaringan pendukung maupun jaringan sekitar dari gigi yang dipreparasi. Untuk syarat estetiknya, gigi yang dipreparasi tersebut dapat menerima ketebalan dari bahan restorasi yang digunakan dan memberikan warna yang optimal. Kemudian ada syarat higien,
yaitu batas tepi dari preparasi terletak pada self-cleansing area. Preparasi yang pertama adalah preparasi proksimal menggunakan round and taper cylindrical bore. Jadi pada preparasi proksimal ini bisa menggunakan guideline atau groove yang dibuat dari proksimal mesial distal dari gigi tersebut selebar 1-1,5 mili. Kemudian pengasahan dibuat konvergen ke arah oklusal 6 derajat, pengasahan dengan tekanan terkontrol tanpa mengasah gigi tetangganya. Dan setelah dilakukan pengasahan dapat diperiksa menggunakan sonde. Jadi pada pengasahan proksimal ini kita buat konvergen ke arah oklusal 6 derajat dengan tekanan terkontrol tanpa menyebabkan preparasi pada gigi tetangganya. Selanjutnya adalah preparasi bidang insisal. Pada preparasi bidang insisal menggunakan strike cylindrical bore atau well diamond bore. Jadi di sini kita bisa membuat guideline berupa groove di bidang insisal selebar 1-1,5 mili. Kemudian pengasahan dilakukan dengan kemiringan 45 derajat ke arah palatal. Setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan sonde. Preparasi pada bidang labial menggunakan strike cylindrical bore dan round and taper cylindrical bore. Jadi di sini kita bisa membuat guiding line atau groove pada 2/3 insisal dari gigi tersebut, yaitu sebanyak 3 groove dengan kedalaman 1-1,5 mili dibuat dengan strike bore. Kemudian 2 groove di sepertiga vertikal itu sedalam 0,5 mili. Kemudian setelah itu kita menggunakan round and taper cylindrical bore melakukan pengasahan pada 3 groove di 2/3 insisal. Pada guideline tersebut, burnya diinsersikan kemudian digerakkan ke mesial distal. Nah, mengikuti bentuk anatomi dari gigi. Kemudian dilanjutkan pada 2 groove di sepertiga vertikal dengan arah yang sama untuk insersi dari burnya itu pada guideline, kemudian diarahkan ke mesial distal sejajar dengan sumbu gigi. Dan setelah itu kita lakukan pengecekan menggunakan sonde. Selanjutnya itu adalah preparasi palatal, yang mana prinsipnya sama seperti preparasi labial, yaitu arah gerakan burnya dari mesial ke distal mengikuti anatomi. Kemudian preparasinya itu terdapat di singulum menggunakan flap bore dan di atas singulum menggunakan round and taper cylindrical bore. Untuk hasil akhirnya dapat diperiksa menggunakan sonde. Preparasi vertikal membentuk finishing line, yang mana finishing line itu banyak sekali macamnya. Yang pertama ada knife edge, ada chamfer, ada shoulder, dan ada bevel shoulder. Pada kali ini kita akan membuat finishing line yang shoulder menggunakan bore flat and taper cylindrical, yang mana bore tersebut harus ditempatkan sejajar dengan sumbu gigi dan mengelilingi gigi, dan preparasinya itu sublingual supaya lebih estetik. Setelah finishing line berupa shoulder sudah terbentuk, maka hasil preparasi dicek menggunakan sonde untuk memeriksa apakah ada undercut atau tidak.
Selanjutnya adalah penghalusan sudut yang tajam menggunakan pen finishing burr, bisa berbentuk pointed taper cylindrical atau round end taper cylindrical, yang mana penghalusan ini itu memperhalus pertemuan dari 2-3 bidang yang membentuk sudut tajam, dan kemudian hasil akhir dari penghalusan dicek menggunakan sonde. Kemudian setelah dilakukan penghalusan, kita cek menggunakan sonde apakah masih terdapat sudut yang tajam atau undercut. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan bahan cetak, elastomer, heavy body, dan light body dengan panjang yang sama pada glass plate. Setelah bahan cetak disiapkan, manipulasikan heavy body menggunakan tangan dengan aturan pabrik sampai massa bahan cetak tersebut homogen, dan aplikasikan pada sendok cetak yang telah tersedia. Kemudian, kita manipulasikan light body dengan panjang yang sama sampai massa homogen. Karena pada kali ini tekniknya itu adalah one step, maka letakkan heavy body pada gigi yang telah dipreparasi, kemudian baru dicetak menggunakan heavy body atau pati pada sendok cetak. Tahan sendok cetak 4-7 menit, dianjurkan 2 menit atau sesuai dengan aturan pabrik, sampai dengan setting. Apabila sudah setting, lepas sendok cetak dari model gigi, dan cetakan negatif pun telah jadi. Kemudian, buatlah dinding pada sendok cetak menggunakan malam sebelum diisi dengan gips tipe 4 untuk cetakan positifnya. Kemudian, isi cetakan negatif menggunakan gips tipe 4 untuk membuat cetakan positif. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, kita tempatkan blue wax menggunakan lekron panas ke gigi yang telah dipreparasi. Kemudian, lakukan carving sesuai dengan anatomi gigi insisif 1 rahang atas.
Apabila telah selesai di carving sesuai dengan anatomi gigi insisif satu rahang atas, maka hasil carving dapat kita polishing menggunakan kain satin. Try-in mahkota jaket. Mahkota jaket dicobakan pada gigi yang sudah dipreparasi, dicek adaptasi finishing lainnya, oklusi dengan articulating paper, dan warnanya. Persiapan alat dan bahan. Kemudian gigi diirigasi dengan cavity cleanser. Prosedur sementasi pun dimulai. Gigi diberi dentin conditioner 10 detik. Dibilas dengan air 10 detik. Dan dikeringkan sampai keadaan lembab. Selanjutnya manipulasi GIC tipe 1 sesuai instruksi pabrik dengan membagi 2 powder dibawa ke liquid dan dilakukan gerakan melipat-lipat. Manipulasi ini menggunakan paper pad dan agat spatula sampai dengan massa GIC homogen. Masukkan semen ke dalam mahkota. Kemudian, mahkota didudukkan dengan jari dan instruksikan pasien untuk menggigit batang instrumen agar adaptasi ke finishing lainnya baik. Buang kelebihan semen. Semen ditunggu hingga setting dan dicek kembali adaptasi, oklusi, serta artikulasinya. Setelah prosedur sementasi dilakukan, maka instruksikan pasien untuk tidak mengunyah menggunakan mahkota baru selama 24 jam pertama. Kemudian, instruksikan pasien untuk memperhatikan oral hygiene-nya dengan cara kita memberikan DHE berupa cara menyikat gigi yang baik dan benar, penggunaan dental floss, dan penggunaan obat kumur. Instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu setelahnya, yang mana pada kontrol pertama tersebut diharapkan pada pemeriksaan subjektif dan objektif tidak ada keluhan dan pasien dapat diberikan kembali DHE.